Kita pengen lihat nih, desain yang udah kita buat ini udah cukup memudahkan untuk si user nantinya apa belum ya gitu. Nah, ketika udah divalidasi apa aja yang kurang dari desain yang saya bikin gitu. Nah, saya melakukan perbaikannya. Baru setelah perbaikan itu dioper ke Faresa seperti itu. Belum nonton? Jangan lupa klik subscribe. Ya Sobat Ngopi Ngoding, ketemu lagi dalam Ngopi Talk. Kali ini kita kedatangan tamu Faresa Prasetyo Nugroho. Beliau adalah siswa SMK Telkom yang muda bertalenta, berprestasi saat pandemi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Halo Faresa. Halo Pak. Ya. Gimana kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Faresa boleh cerita sedikit sekarang SMK kelas berapa ya? Sekarang SMK kelas 12. Kemarin kan itu ada kenaikan kelas, jadi sekarang kelas 12. Udah resmi kelas 12 sekarang. Oke. Selama pandemi kemarin berarti udah 3 sampai 5 bulan nih belajar di rumah kayak gimana? Selama pandemi itu ya belajarnya paling itu kalau misalnya jam pelajaran dari sekolah home learning itu nah belajar, selebihnya lebih ke explore tentang kegiatan saya sebagai cita-cita sebagai programmer. Fokus di mana nih? Di back end kah, front end kah, atau pakai bahasa apa? Bisa cerita? Bisa. Jadi saya itu mau fokus di Android developer pakai native. Jadi fokusnya itu Java sama Kotlin. Ini seru sekali Faresa. Terus dengar-dengar Faresa baru menang lomba nih. Saya dengar nih kemarin nih. Boleh cerita nggak nih lomba apa sih sebenarnya? Kalau yang kemarin itu lomba Permata Youth Entrepreneur. Oke, Permata Youth Entrepreneur. Itu ngapain di sana lombanya? Jadi lomba itu tuh kita ngebahas dan ngerancang ide semenarik mungkin, mulai dari pembuatan penyusunan ide tersebut sampai menjadi produk jadi. Udah hadir juga nih di sini nih kayaknya Nisrina dan Alvara. Bisa. Oke, halo Nisrina, Alvara. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Faresa tentang sekolah di masa pandemi gitu. Nah, terus ternyata Faresa menjuarai lomba bersama dengan teman-teman di sini gitu. Nah, terus katanya lomba ini tentang ide membuat teknologi gitu, startup gitu ya? Iya, finansial teknologi. Kita akan lebih detail nggak nih ini masing-masing peran masing-masing? Oke, silakan mulai dari. Jadi kemarin kan habis ikut lomba yang Permata Youthpreneur. Itu tentang finansial teknologi, jadi kita punya ide tentang sibankan atau crowdfunding gitu. Nah, di sini saya itu berperan sebagai hipster. Hipster itu ibaratnya gampangannya itu kayak mendesain aplikasinya itu sebenarnya kayak gitu. Terus juga di balik mendesain aplikasinya itu juga harus tahu tuh customer-nya itu siapa aja sih yang kira-kira ditargetin jadi customer atau jadi yang pemakai produk kita nantinya itu siapa aja. Nah, hipster itu erat hubungannya dengan hustler kayak gitu. Jadi inilah dia Sibankan, platform crowdfunding idenya teman-teman yang diikutkan dalam perlombaan Permata Youthpreneur 2020 dan berhasil menjadi juara ketiga. Alvara berperan sebagai? Aku kemarin sebagai hustler. Oke, bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya background utamaku itu bukan hustler. Awalnya aku backgroundnya programmer. Tapi karena pembagiannya 3 orang, jadi aku kebagian jadi hustler. Ya baru pertama kali dan baru benar-benar belajar di sini sih jadi hustler. Jadi hustler itu lebih kayak dia yang masarin produknya. Memasarkan ibaratnya produk. Anak marketing. Ya, ibaratnya dia anak. Ya kayak
bikin sosial media, terus ngatur iklan dan lain-lain. Intinya mereka yang tugasnya menyampaikan atau mempromosikan produknya. Ya, seru. Tapi background-nya programmer. Ya. Jadi oke, ini seru banget nih. Tapi sukanya apa? Alvara ini sukanya dengan bahasa pemrograman apa nih? Kalau tadi si Faresa ternyata suka sama Android gitu ya. Dia pakai Java dan Kotlin. Kalau Alvara sendiri cenderung ke? Dulu sih awal-awal kelas 10 Android juga, tapi makin ke sini lebih ke web development. Web juga banyak nih. Ada PHP, ada JS. Lebih selesai. Aku di bagian back-end pakai PHP, ya. PHP, oke. Seru. Oh, tadi saya lupa nanya, Nistrina sendiri pasti punya background ngoding juga nih. Kalau Nistrina lebih cenderung kemana? Waktu dulu juga kelas 10, ngodingnya web sih. Web. Terus juga kelas 11 kemarin, sempet megang Android juga. Ya, untuk tugas-tugas sekolah aja kayak gitu. Kebetulan kan jurusannya RPL gitu. Iya. Ini ngeri. Masih muda ya kan, udah ngoding-ngoding dengan berbagai bahasa, itu luar biasa. Karena agak sulit gitu. Mereka yang baru terjun ke programmer pun ketika kena satu bahasa aja untuk fokus di satu bahasa lumayan pusing. Ini bisa beberapa, luar biasa. Nah, tadi si Faresa berarti menjalankan peran ngodingnya atau gimana, Faresa? Ya, saya sebagai hacker. Hacker itu tugasnya paling akhir, jadi nunggu desain jadi. Nah, baru hacker kerja. Menyelesaikan dari desain yang telah dibuat itu menjadi sebuah prototipe gitu buat nantinya ditampilin di pas penjurian. Jadi buat mendemokan gitu. Nah, berapa lama ini proses sampai dari persiapannya nih, dari sebelum lomba sampai ke lombanya sendiri? Berapa lama? Dari di tangan Nistrina nih ngedesain berapa lama, terus ke tangan Faresa, terus itu berapa lama sampai ke lomba gitu persiapannya? Jadi sebelum desain juga itu kan ada persiapannya juga ya. Kita disuruh bikin business model gitu, land canvas, design thinking. Oke. Iya, kayak gitu. Kita disuruh bikin kayak gitu sekitar 2 minggu mungkin ya. 2 minggu ya, oke. Terus habis itu bikin desainnya, terus kita prototype di Figma, terus habis bikin desainnya jadi pun nggak langsung ke Faresa nih, tapi diuji coba dulu ke calon customer gitu, yang sekiranya jadi targetnya kita nanti kayak gitu. Kita pengen lihat nih, desain yang udah kita buat ini udah cukup memudahkan untuk si user nantinya apa belum ya gitu. Nah, ketika udah divalidasi apa aja yang kurang dari desain yang saya bikin gitu. Nah, saya lakukan perbaikannya. Baru setelah perbaikan itu dioper ke Faresa seperti itu. Dari Faresa, development berapa lama desain itu? Development itu dari desain jadi itu dikasih waktu sekitar 2 mingguan. Luar biasa. 1 sprint. Oke, 1 sprint ya. 2 minggu itu. Satu aplikasi penuh dari crowdfunding? Atau masih prototype? Baru progres berapa? Sekitar 50%-an. 50%, oke. Terus setelah itu baru nanti presentasi si Alvara presentasi? Iya, terakhir. Nih, tapi Alvara ini marketing ini paling cool ya, paling diem nih. Ya, Alvara presentasi di lomba itu, Alvara yang presentasi, yang mempresentasikan. Sebenarnya di tengah-tengah lomba itu, ketika Ica sibuk desain, Faresa sibuk ngoding, aku yang mikirin gimana sih caranya masarin produknya ke customer kita gitu, kayak nge-planning gitu ya. Kita belajar sosial media strategi, bikin modelnya juga gimana, terus bikin pitch deck-nya juga yang nantinya bakal dipresentasiin. Ya itu kayak gitu sih. Kalian masih muda tapi keren loh, bener. Sudah penuh dari nol sampai aplikasi jadi, mikirin masarinnya juga, terus ikut lomba menang, itu luar biasa loh, keren banget. Kalian keren banget. Oke. Terus apa rasanya setelah dapat diumumkan gitu? Ini lombanya online atau offline ya?
Online. Online ya? Oh, oke. Pas tanggal berapa submitnya kemarin? Bulan apa? Submission project di lombanya? Jadi ini tuh lombanya tuh sebenarnya tahun-tahun kemarin kan juga ada. Nah itu sebenarnya tuh offline, tapi karena lagi pandemi kayak gini, jadi jadi online. Nah itu kita dari awal seleksi sampai kemarin grand final itu sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan prosesnya, luar biasa. Seru. 2 bulan, kemudian ini terus pengumuman. Apa rasanya? Apa yang dirasakan setelah pengumuman nih? Tenang. Apa yang dirasakan? Ya. Kaget. Terus apa lagi? Ada yang dirasa nggak? Ya, gimana? Apa ya? Cerita dulu nih. Apa perasaannya, nggambarin perasaan sendiri ketika diumumkan saya menang gitu kan, kita menang. Kalau waktu pengumuman sih, kalau aku sendiri santai-santai aja, tapi ada pengalaman yang agak menarik waktu sebelum presentasi. Karena malamnya itu aku lembur tidur sekitar jam 12, jam 1 gitu. Nah, presentasinya itu kan pitching-nya itu kan sekitar jam 2. Nah, itu habis Jumatan itu aku justru tidur. tidur sampai jam 2:30, sampai urutan kita kurang 1 tim, aku baru bangun. Aku cuma pakai baju. Presentasi pun aku masih pakai masih pakai celana pendek, masih pakai collar gitu. Gak pakai apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kan gak kelihatan kan. Terus Enggak sih. Terus langsung catch up gitu. Wah, langsung paham dengan ini, langsung luar biasa loh Alvaro loh. Bangun tidur langsung oke. Oh. Luar biasa. Oke. Lucu menarik. Tapi pas pengumumannya oke lah. Ya udah, ini tapi nggak kaget gitu, udah yakin menang gitu atau nggak kaget sih pengumuman menang? Kalau aku sendiri nggak kaget sih, udah kaget. Okay. Optimis aja dari awal. Optimis, luar biasa. Saya suka harus ini. Optimis dong. Oke. Benar. Rasanya gimana menang? Ini yang desain awal loh, yang ngedesain awal. Oke. Rasanya gimana pas tahu menang? Pas tahu menang kan pertamanya sebenarnya saya juga nggak ngelihat dari live YouTube ya, tapi ada grup yang dibikin dari sekolah gitu. Terus pada ngomong gitu kan, kita dapat yang ketiga gitu. Terus rasanya kayak, dapat yang ketiga, ya kaget, seneng, tapi gimana ya, lebih ngerasain asik dan serunya itu pas kemarin ngerjain bareng Alvara sama Faresa gitu, yang kalau tiap malam harus hangout gitu-gitu. Jadi pas pengumuman tuh kayak udah akhirnya gitu selesai kayak gitu sih. Lebih ke akhirnya selesai gitu. Iya Bang, Faresa gimana rasanya? Rasanya ya saya kaget, senang banget gitu. Baru pertama kali sampai bisa ikut juara. Dari dulu kan ikut lomba banyak, cuman sampai final terus belum sampai juara. Belum juara, oke. Tapi pengalamannya banyak para sahabat ya. Jam terbangnya udah berapa kali ikut lomba? Kalau ikut lomba ya udah banyak, nggak bisa dihitung. Sumpah. Takut saya nih dengernya. Oke. Nah, terus setelah ini udah sampai di posisi ini gitu, juara 3, ikut perlombaan, kalian punya pengalaman itu, terus masih ya posisi mungkin sekarang masih terus belajar gitu kan. Apa harapan ke depannya setelah ini gitu? Setelah ini kan ini pasti ini akan membekas, semangat itunya nggak hilang gitu. Pastinya kan abis menang ya, dapat juara 3 gitu. Terus juga dapat pengalaman bareng mentor-mentor yang kemarin itu gitu. Otomatis relasi juga semakin banyak kan dengan adanya lomba ini kayak gitu. Nah, ini nambah semangat sih, terutama untuk membangun portofolio, membangun relasi dan self branding gitu. Untuk setelah lulus kita bisa gunain itu buat kedepannya kayak gitu loh, buat karir yang kita selanjutnya. Tentunya ya ini jadi jadi acuan biar lebih semangat lagi bangun
portofolio kayak gitu. Yang apa nih? Setelah menang. Kalau aku sendiri yang bikin aku berubah setelah menang, sebenarnya dari dulu aku lomba pun ya cuma sekedar lomba ngoding, submit, selesai gitu doang kan. Kalau sekarang kita jadi tahu nih gimana sih tahap-tahapannya bikin katakanlah sebuah startup atau sebuah produk yang benar-benar itu berbentuk sebuah produk, nggak sekedar kode yang kita kasih ke orang gitu. Jadi ternyata tahapannya tuh nggak cuma ngoding udah selesai gitu doang, tapi ada tahapan-tahapan lainnya. Itu yang bikin aku jadi tahu ke depannya harus gimana sih kalau mau membangun sebuah produk atau startup. Faresa? Nah, kalau aku sih yang paling aku rasain itu kalau setelah lomba kemarin itu nambah portofolio. Nah, dan kabar baiknya nih sampai kemarin itu dapat tawaran kerja. Masya Allah. Dari salah satu perusahaan. Tawari langsung. Jadi skill juga nambah, portofolio nambah, koneksi juga nambah. Iya, nambah. Apa yang nggak didapatkan pasti ada hal yang di waktu di sekolah nggak dapat ini nih, hal ini nih gitu. Terus pada waktu mentoring ada sesuatu yang kalian dapatkan di luar netok tadi ya, di luar yang tadi. Kayak ada nggak yang didapat itu yang ternyata ini mungkin jadi teman-teman yang nggak ikutan lomba bisa dapat gambaran nih, buat ternyata ketika proses mentoring ada ini yang nggak didapat di waktu di sekolah. Boleh di-share? Selain proses tadi prosesnya juga itu prosesnya luar biasa. Anda ngedesain dari nol terus itu luar biasa, itu sharing yang luar biasa. Oke, lagi yang bisa di-share pada waktu mentoring mungkin? Siapa? Nisrina, Faresa, Alvara? Oke. Saya sharing ya. Okay. Saya sharing duluan. Jadi waktu product validation itu ada mentoring product validation ya. Kebetulan mentornya itu dapatnya Kak Afif Adi. Beliau itu ya UX researcher di Bukalapak. Oke, Bukalapak ya. Nah, Bukalapak itu kan brandnya udah keren banget gitu kan, Bukalapak gitu, apalagi UX researcher. Di situ tuh kita diajarin gitu gimana sih cara kerjanya untuk product validation di Bukalapak gitu. Jadi kita bisa tahu nih step by step, tahap-tahap cara kerja di startup tuh seperti apa gitu. Tentunya ini di sekolah kita nggak dapet kan gitu. Biasanya kalau di sekolah kan biasanya hanya materi. Nah, pas mentoring ini kebetulan Kak Afif Adinya ini tuh sharing gitu. Gimana sih pengalamannya dia, step by step-nya benar-benar dirinciin. Sampai akhirnya kita benar-benar harus praktek langsung, harus disertakan bukti gitu. Biar kita juga ngerasain gimana sih melakukan product validation ala-ala Bukalapak atau ala-ala startup kayak gitu. Mentoring itu menurut saya itu yang nggak didapat itu pelatihan kayak penilaian struktur kodenya. Kalau di sekolah kan cuma diajarin ngoding itu ngoding gede. Nah, kalau di mentoring kemarin itu dinilai dari sisi codingannya itu bersih atau enggak, masih berantakan gitu. Nah, itu dinilai. Jadi kelihatan kan. Itu merupakan nilai plus bagi saya kan, karena di sekolah itu nggak dinilai seperti itu, cuma yang penting jadi ya udah. Oke nih berarti Faresa tahu clean code nih kan ya, tadi sempat mention clean code. Kalau digambarin secara ringkas kalimat sederhana aja nih, clean code menurut Faresa apa? Clean code nih. Kalau clean code harusnya gini. Nah, gimana tadi clean code itu menurut saya itu bersih dari bug-bug yang ada, seperti misalnya tidak terpakai, value yang tidak terpakai seperti itu misalnya. Oke, seru. Oke. Kemudian Alvara dapat apa waktu mentoring yang tidak ada di sekolah? Di sekolah saya tidak belajar ini, terus pas mentoring, ini gue dapat nih. Oke. Waktu mentoring itu yang di awal kita kan ngelakuin yang namanya customer validation. Nah, di customer validation itu kalau di sekolah ya kita diajarin bikin land canvas, tapi nggak sampai memvalidasi ke orangnya kan. Jadi kita yang pertama kita bikin land canvas dulu, kita
sesuai dengan perspektif kita. Setelah itu kita cek lagi ke customer kita, ke tujuan kita ke customer, kita validasi lagi, kita wawancara satu-satu, kita survei, kita tanyain, kirim form segala macam. Habis itu, oh baru tahu ternyata banyak banget nih yang nggak sesuai sama permintaan dari customer. Kita ubah lagi land canvas-nya sampai beberapa kali, sampai waktu bikin land canvas itu ada meet hampir 4-5 kali lah, mau bongkar-bongkar itu dong. Itu sih. Alvara, cerita sih yang ini, Far. Ini tuh ya apa ya dulu? Ini kayaknya oh ya, ini kita tuh masih kelas 10. Benar-benar masih kayak ya masih meraba-raba dunia pemrograman gitulah. Masih meraba-raba. Kita ini nekat-nekat aja, iseng-iseng aja ikut event-event kayak gini. Apa ya namanya? Bcraft Developer Day. Nah, kita, ini lomba ya? Kita enggak, ini event kayak workshop training gitu, seminar. Ya. Ya. Nah, itu tuh ada 2 bagian. Ada yang game development sama Android. Nah, kita yang ikut tuh aku sama Faresa yang di sini. Kita berdua ikut yang Android. Nah, itu tuh di dalam tuh benar-benar kayak ini ngomong apa sih? Gak ada yang paham sama sekali. Oke. Tapi hari ini ketika diingat lagi ada yang nangkep dong. Nih nangkep nih kemarin. Iya. Oh ternyata waktu kesini-sini, oh ternyata ngomongin itu, jadi tahu. Oke. Sering-sering ikut kayak ginian. Ini lumayan sih, bagus. Oke, kita ke foto berikutnya. Nah, apa ini? Ini apa ini? Apa mau cerita? Kalau ini kemarin lomba pas bulan November 2019. November. Ya, ini tuh hackathon. Dan kita itu saya, Alvara sama teman saya satunya itu merupakan salah satu tim dari SMK yang bisa lolos. Ini lawannya itu udah kelas-kelas ITB, UGM gitu. Oke. Terus di sini sampai tahap apa? Berapa besar itu sampai masuk nggak di lomba ini? Jadi pertamanya itu seleksinya itu online. Nah, yang di sini tuh sisa dari seleksi portofolio, terus semua segala macamnya tuh diseleksi, lalu baru lomba di tempatnya. Jadi yang terpilih tuh lomba di tempat. Sekitar berapa? 40 tim kalau nggak salah. Banyak. Ini dia kayak mentoring gitu ya ini ya? Atau udah lombanya ini? Lombanya. Udah lombanya. Jadi coding 24 jam. Iya, live coding. Oke. Iya. Seru. Oke, kita ke foto berikutnya ya. Nah, ini apa ini? Apa ini mau cerita? Ada cerita apa nih foto ini? Ngapain ya dulu ya? Oh iya, ini. Ya ini tuh waktu kita bingung banget nih mau PKL di mana, kayak nggak ada yang gambaran. Nggak ada gambaran mau kemana. Akhirnya itu deh ngubungin kakak kelas nih, tanya-tanya, Mas Mbak kira-kira bisa ketemu nggak? Akhirnya kita ketemuan di kafe gitu kan, kayak di tempat tongkrongan. Ya ngobrol-ngobrol tentang PKL sih, sama review review portofolio kita. Kira-kira cukup nggak sih kayak gini buat masuk ke tempat PKL yang kita pingin gitu. Ya untungnya membantu banget sih kakak kelas itu. Mungkin buat sobat ngopi yang belum tahu, di SMK itu ada PKL ya, praktek kerja lapangan. Jadi siswa diminta bekerja di tempat industri gitu. Mereka berapa bulan ya? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan betul ya? Selama 3 bulan mereka melakukan ya pekerjaan sehari-hari yang dilakukan di industri tersebut gitu. Kemudian membuat laporan ya? Betul ya? Iya, betul. Kemudian nanti masuk ada nilainya, ada penilaian itu untuk sobat ngopi coding yang ini. Jadi mereka
sebelum PKL, ini mereka lagi briefing nih menentukan PKL di mana gitu ya. Oke. Ya, pesan dari saya itu fokus sama satu hal yang mau dipelajari, jangan kebanyakan materi yang akan dipelajari gitu. Kayak kita itu harus fokus satu dulu sampai benar-benar bisa baru belajar yang lain. Farah, Oke. Pesanku sebagai programmer itu ketika kamu udah nggak tahu ini harus ngapain sama kepentinganmu, kamu udah stuck banget di situ, kamu jangan langsung nyerah. Itu tuh pertandanya kita mau nemuin jalan keluarnya. Aku biasanya sering banget kayak gitu. Ketika kita udah bingung banget mau ngapain, ya udah diam dulu lah 5 menit, ngopi-ngopi, apa makan. Nanti baru kita lanjutin. Itu pasti ketemu jawabannya. Tapi kalau kita udah terlanjur nyerah, itu ya udah nggak bakal tahu. Nisrina mungkin ada pesan? Saya boleh nggak general aja ya, nggak usah nggak ngerti banget gitu peragaman. General terutama untuk membangun suatu produk ya. Jadi jangan jangan terpaku pada maunya kita bikin produk seperti ini. Ini desainnya udah bagus, codingannya udah bagus, produknya udah jadi, udah bener menurutnya kita gitu. Tapi kan kita nggak tahu apakah menurut calon pengguna kita itu udah nyaman digunakan atau sudah enak dan sudah bisa untuk digunakan user, kan kita nggak tahu gitu. Jadi jangan cuma mikirin kita sebagai pengembang produk aja gitu. Jadi pikirin juga calon usernya kita. Gimana sih mereka menggunakan suatu produk dari kita kayak gitu. Luar biasa. Terima kasih untuk banyak hal positif yang teman-teman sudah bagikan. Saya mengucapkan selamat sekali lagi untuk telah menjuarai sebagai juara 3 ya lomba ini. Semoga ini membawa motivasi lebih buat teman-teman semua ke depannya, meraih karir yang lebih baik gitu ya. Sukses untuk kita semua. Sobat Ngopi Ngoding, kita ketemu lagi di Ngopi Talk berikutnya. Terima kasih.